Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan pagi hari ini kita sedang membahas tema, lakukan ini dijamin mental anak sekuat baja. Wah, Masya Allah. Habib Usman, aku mau nanya Habib. Karena mungkin banyak orang tua di luar sana yang mungkin selalu memaksakan kehendaknya. Jadi akhirnya anaknya itu gak punya mental untuk menjadi bijaksana Habib. Betul, Nah, akhirnya ngezolimin salah satu di antara duanya. Betul. Memaksakan kehendak gitu kan ya Bib ya. Nah caranya gimana nih Bib? Agar bisa membentuk mental anak, agar si anak itu bisa menjadi bijaksana. Betul. Caranya adalah Ya. perhatikan baik-baik dan tenang. Perhatikan baik-baik Dan tenang. dan tenang. Tapi Nonton Islam sekarang. itu indah. Tadi udah bisa catatannya. Dan udah tenang juga sekarang. Jadi silakan Habib Usman bin Yahya. Apa Ustazah, apa Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cara mendidik anak agar anak tersebut bijaksana. Yang pertama, beri nasihat kepada anak tersebut dengan nasihat yang baik, yang ma'ruf. Kasih tahu ini benar, ini salah, ini nggak boleh, ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah. Ini jelaskan. Sehingga apa? Anak itu mengerti dan memahami bahwasanya ini yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dan juga orang tua harus tegas. Kalau misalkan orang tuanya, udahlah nggak apa-apalah, udah biarinlah masih anak-anak. Nanti kebiasaan sampai besar, biarinlah, sudahlah, silahkanlah. Ini yang nggak benar. Orang tua wajib mendidik anaknya dengan didikan yang baik, yang ma'ruf. Didikan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Sampai bahkan Rasulullah menyiapkan tongkat ataupun pukulan. Agar apa? Agar anak itu takut, ada rasa takutnya. Ketika usia 7 tahun, diwajibkan untuk mengikuti orang tuanya untuk sholat. Mengerti tentang hukum agamanya Allah. Bahkan saya punya anak, usia 3 tahun, 4 tahun. Saya latih untuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena apa? Mendidik anak lebih dini akan lebih menyentuh hati dan jiwanya. Ketika mendidik anak sudah besar, tidak tersentuh jiwanya. Karena apa? Sudah rusak di kecilnya. Tapi belum ada kata terlambat. Terus berusaha agar menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti pohon yang kecil. Semakin kecil, pohon tersebut kalau bengkok bisa dilurusin. Tapi kalau sudah keras, sulit untuk diluruskan. Kasih nasihat dan tegas. Yang kedua, ajari anak selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah kenikmatannya. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan azab kepadanya. Kalau misalnya kita bersyukur kepada Allah, ajarkan, alhamdulillah nak kita bisa makan hari ini, alhamdulillah kita dapat ini, alhamdulillah kita mempunyai ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Ajarkan anak selalu alhamdulillah. Anak akan mengerti, oh alhamdulillah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Allah. Siapa orang yang bersyukur kan nikmat. Dan yang ketiga, ajarkan anak yang betul-betul dipahami nih. Jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Kalau misalkan anak lagi cerita, dengerin. Anak lagi curhat, dengerin. Bila benar, katakan benar. Bila salah, katakan salah. Karena balik lagi, tegas. Dan yang kedua, misalkan anak dia cerita mau beli ini, beli itu. Kasih tahu mana yang butuh, mana yang tidak butuh. Mana yang menjadi sebuah kebutuhan, mana yang menjadi sebuah keinginan. Kalau misalkan dia pengen ini, pengen itu, jangan diturutin. Agar dia bisa menjadi lebih bijaksana. Dan juga ajarkan anak tanggung jawab agar anak tersebut bisa mengerti, memahami makna terima kasih dan makna daripada kata meminta maaf kepada sesamanya. Temennya misalkan kalau ngasih sesuatu, alhamdulillah terima kasih ya. Terus dia kalau misalkan mau nyuruh ART di rumah, Mbak tolong ya, terima kasih ya Mbak. Misalkan dia mau lewat, maaf ya Mbak. Ajarkan, sehingga anak mempunyai akhlakul karimah. Adab yang baik yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi akhlakil karimah, dengan akhlak yang karimah. Ini anak kalau sudah besarnya, dia isa mahbuban fi kibarih. Masa besarnya dicintai, disayangi. Kalau dari kecil nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak pernah minta tolong, nggak pernah terima kasih, kasihan. Anak gede mau jadi apaan? Dan juga sebagai orang tua wajib mencontohkan anaknya. Karena orang tua cerminan. Nyuruh terus-terusan, tapi orang tuanya nggak ngelakuin. Nggak ngelakuin. Sholat. Orang tuanya nggak sholat, malah nonton. Ya, anaknya niru jadinya. Dia Habib ngomong orang tua matanya ke aneh, udah tua gitu. Karena anak-anak itu cerminan. Kalau orang tuanya sholat, anak sholat. Orang tuanya ngajarkan sodako, anaknya rajin sodako. Orang tua yang ngajarin gak sholat, anaknya jadi gak sholat. Orang tuanya main handphone aja kerjaannya. Ya anaknya juga nanti kayak gitu. Nah, summa na'udzubillah. Masya Allah, berarti ya memang benar ya dari awal tuh kata minta maaf, kata tolong, berterima kasih itu memang harus diajarkan biar bisa lebih bijaksana ya Bib ya.
Masya Allah, terima kasih Habib Usman untuk Khair, insya penjelasannya. Dan tadi kan Habib juga menyenggol sedikit nih mengenai akhlak. Kira-kira kalau misalnya aku nanya kayak gini sama Ustadz Syam nih. Ustadz Syam pernah dengar gak? Mungkin atau ada yang curhat atau pernah dengar cerita ada yang menikah tanpa persetujuan orang tuanya. Banyak dong, Nah kan kayak gitu banyak kan. lah. Terus kalau misalnya sama orang tuanya nggak akur tapi sama orang tua temennya kayaknya sopan banget. Wah, kalau nginep rumah temennya tuh baru dimasakin sekali aja udah terima kasih Udah tante, terima terima kasih, kasih tante. Pujinya Gitu. banyak banget Pujiannya gitu ya. banyak, masakan tante enak banget, masakan emaknya nggak pernah dipuji. Nah itu dia. Itu ada hubungan, bener ya? Bener Kayak gitu ya. banget itu kok tahu sih. Itu ada hubungannya nggak tuh? Kayak Ustaz Sam pengalaman. Itu tadi Ustadz Syam memang gitu ya? Apa? Bukan kan? Kagak. Nah itu tadi ada hubungannya nggak dengan akhlak yang mungkin diceritakan sedikit sama Habib Usman? Baik. Cara membentuk akhlak anak. Baik, Bagaimana? bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz Syam. Tapi guruku Habib Fadal, Utsman, Mas Ustaz Soni, Ustazah Lulung, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, apalagi menceramahi, karena mungkin yang menyaksikan Islam itu indah jauh lebih berilmu dan jauh lebih berpengalaman untuk dalam hal pendidikan akhlak terhadap anak. Namun mari kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendidik akhlak para sahabat ciliknya. Jadi ada memang buku tentang sahabat-sahabat cilik Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menanamkan akhlak kepada mereka. Sahabat-sahabat kecil Rasulullah, sahabat-sahabat cilik Rasulullah SAW. Yang tadi di segmen awal sudah kita sampaikan bahwa mengajarkan untuk bertanggung jawab. Namun ada yang tak kalah penting untuk kepada seluruh orang tua tanpa bermaksud menggurui. Yang pertama, maka ajarkanlah kalimah la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah SAW, ajarkan untuk yang namanya kuncinya surga, yaitu la ilaha illallah. Karena banyak di antara kita ngajarin anak ibadah ini, sholat, puasa, segala macam, tapi lupa mengajarkan, menanamkan tauhid di dalam dirinya. Sehingga ketika anak-anak galau ya larinya ke tempat yang lain gitu. Ketika ada masalah larinya bukan ke Allah. Padahal yang harus kita tanamkan bahwa amalan tertinggi dalam agama kita yaitu la ilaha illallah. Bahkan disampaikan oleh guru kita Habib Utsman, maharnya surga tuh la ilaha illallah. Yang kedua, pesan untuk kepada seluruh orang tua dari baginda Nabi SAW, yakni memberikan nama yang baik. Supaya anak tuh berakhlak baik. Kasih nama siapa? Kasih nama misalnya nama Rasulullah, kasih nama Ahmad, atau kasih nama Muhammad, atau kasih Mahmud, atau kasih Hamid gitu ya. Terus kasih nama Abdullah. Kenapa? Karena nama adalah doa. Misal anak supaya bermental berani dan berakhlak mulia, kasih nama Salahuddin Al-Ayyubi ya, atau Sultan Muhammad Al-Fatih gitu ya. Ini lagi populer banget nama-nama ini. Maka subhanallah, berikan nama karena nama itu adalah doa. Yang ketiga, Nabi SAW disebutkan dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh Rasulullah itu adalah teladan yang terbaik. Kalau teladan berarti mencontohkan. Gak mungkin Rasulullah itu, baikin akhlakmu, tapi tanpa mencontohkannya. Jadi kita tuh anak-anak tuh emang butuh contoh gitu. Kenapa kita rajin ke masjid? Ya karena orang tua kita ke masjid gitu. Kenapa kita baca Al-Quran? Ya karena ngelihat abah, ngelihat orang tua, ngelihat bapak tidak pernah terlepas daripada bacaan Al-Quran. Ajarkan la ilaha illallah, berikan nama yang terbaik karena nama yang terbaik adalah doa. Kemudian yang ketiga adalah berikan teladan yang baik. Teladan yang baik, uswatun hasanah. Kenapa banyak orang tua yang mungkin menyuruh dengan otoriter anaknya tapi tidak mencontohkan daripada akhlak yang baik terhadap anak-anak. Karena sejatinya akhlak itu kan khalqun, penciptaan. Jadi fitrah manusia itu emang berbuat baik. Jadi manusia itu bisa berbuat baik tanpa diajarkan. Namun kadangkala terkontaminasi oleh lingkungannya karena tidak ada contoh yang baik. Maka berikan contoh yang terbaik. Mencontohkan dan mengajaknya ya Ustadz ya. Iya dong, diajak dong. Takutnya kita udah gitu. nyontohin doang, anaknya gak ngerti ini bapaknya ngapain, karena gak diajak gitu kan Iya, ya. orang tua yang mau ke masjid, gak usah kamu ikut, nanti gak usah ikut. Setiap Iya. kebaikan gak pernah disuruh ikut. Nah itu gitu. dia, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam Sama-sama, untuk penjelasannya, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Tadi sempat disinggung juga sama guru-guru kita kalau dari sejak dini tuh ngajarin anak bersih-bersih juga gak apa-apa ya jamaah yang ada di rumah. Kita tanya nih sama mak kita nih, Ustazah Lulung. Mak Rempong Mak ya. Rempong. Ustazah suka bersih-bersih pastinya lah ya sebagai seorang istri Ya kan. alhamdulillah bersih-bersih anazofatu minal iman kan. Kan kebersihan sebagian daripada iman. Iman. Nih kita kuku aja kalau kita lupa nih.
Kadang-kadang suami kita, anak kita negor. Jadi Langsung kebersihan potongin penting. ya Jadi bersih semuanya. nggak cuma bersihan di dapur ya, Iya, badan juga. kebersihan di Jangan badan dapur juga. doang bersih kita kagak. Iya, masih dapur Oh, doang yang suka bersih. lupa tuh. Benar. Terus kalau misalnya anak-anak suka diajarin gitu juga Ustaz. Nah itu dia, awal-awal tuh kayaknya susah banget. Tapi akhirnya ternyata kita emang jadi cerminan. Tadi guru kita udah nyatakan kan, Iya. kita juga harus mencerminkan. Jadi kadang-kadang kita dulu ngerjain nih, baru kita ajak. Jadi nggak bisa, tuh kamu sana cuci piring, tuh kamu ini. Jadi kita contohin dulu. Kita Iya. ajak, kita suruh lihat, baru besok ini. Kadang-kadang kita jauh aja, suka di WA-in. Mah lapar, ya Allah kita lagi di jalan deh laparnya mintanya sama kita. Kan bisa di sana. Jadi itu memang namanya kadang-kadang. apa emaknya ya gitu. emak, Tapi kan apa-apa kadang emaknya orang tua kan gitu. kasihan masih kecil, masa udah disuruh bersih-bersih nanti aja kalau udah gede apa segala macam. Ada juga yang kayak gitu saking apa ya sayangnya Ada sama juga anak. sih. Itu ada menjerumuskan juga. ya nggak ya takutnya nah, kalau itu kayak gitu ya. menjerumuskan. Kenapa? Menjerumuskan Kan ya? kita nggak selalu bareng sama anak-anak. Ha-ha. Kan kita belum tentu bahasanya kita bisa bareng sama dia sampai nanti. Iya. Nah kalau kita nggak ada, ya kan bahasanya aku bilang gitu. Anak-anak kamu harus bisa cuci piring kayak apa. Kayak Iya. kenapa? Jangankan orang yang sederhana gitu ya. Orang yang mungkin kekurangan. Orang yang setingkat kalau kata orang tajir melintir kayak raya aja juga dia harus bisa ngerjain rumah tangga. Kenapa? Iya. Kan nanti dia untuk keluarga mungkin suaminya. Apalagi kalau ya kan? ngeliat anak kecilnya baru belajar bersih-bersih itu kayaknya lucu juga. Iya gemes lucu ya. banget tahu. Walaupun nyapu itu kadang-kadang di situ-situ Iya di juga. situ-situ tapi aja. itu Tapi bagus. gemes kayak anak aku, si Fas sama Ejas tuh. Masa Aku sih? lagi suka ngajarin bersih-bersih. Iya Mau lihat alhamdulillah nggak? dong. Coba Ada lihat. tayangannya loh, Jamal mau ngeliat gak? Coba Langsung kita aja kita lihat lihat. tayangannya yuk, silakan. Bang, sini kan mainnya udah selesai. Sekarang bantuin Dedi beres-beres ya. Kita bersih-bersih rumah. Ini kan zaman kok Nora ya. Corona, Dedi. Ya corona. Ini lagi banyak virus. Virus harus dijauhin, harus dihindarin pokoknya. Dedi kan virus harus dijauhin. Yang harus dideketin apa? Apa? Virus. Ayo bersih-bersih. Ayo cepetan. Bang, kalau laki-laki itu bang juga harus mau bersih-bersih. Jadi tugas bersih-bersih itu nggak cuma perempuan aja. Laki-laki juga harus Si. Bersih. Abang setuju tuh, Ded. Karena kebersihan sebagian dari iman, bener gak? Bener dong. Dedi, abang mau nanya. Apa? Ikan-ikan apa yang selalu bersih? Dia rajin. Apa? Ikan sapu-sapu. Oke, ada tugas lagi nggak buat abang? Udah sini, kamu bagian sini biar diri aja. Kamu tuh tempat mainan tuh masih berantakan tuh. Sekarang kamu benerin tempat mainan sekaligus jagain Deh. temenin di. Ya. Yo. Ya. Yuk sana. Ya Allah. Adek. Adek kok diberantakin? Kok harus iya dong? Kan kita harus ngerapihin. Oke. Yuk, ayo kita rapihin. Kebersihan sebagian dari Oke, ayo. Lidah. Ya Allah. Adi jangan diberantakin. Ade. Jadi salah banget nih ngasih nih. Sekarang kita salawatan lagi yuk. Allahumma sholli sholatan kamilatan
Adek, kalau misalkan udah besar, kita harus ngebantuin Mami Dedi ngebersihin apapun. Kayak misalkan kita ngebantuin Dedi nih bersihin taman bermain. Karena kebersihan sebagian dari iman. Iya bener. Coba lagi ikan. Kok ikan? Ikan. Ikan. Yaudah yuk. Aman. Adik kita jadi hebat sih, Dek. Wow.